Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sinta Dewi, NIM 630202000032. Di sini saya akan menyampaikan hasil ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Keuangan Islam 2 dengan tema riba, gharar, dan maisir. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai riba. Riba sendiri memiliki arti sebagai ziyadah atau tambahan dan atau berkembang. Secara sederhana, riba adalah suatu penambahan nilai ataupun bunga yang melebihi jumlah dari pinjaman saat dikembalikan. Nilai tersebut umumnya akan ditentukan berdasarkan jumlah pokok pinjaman yang nantinya harus dibayar lebih dari pokoknya oleh si peminjam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam riba. Yang pertama ada riba fadil. Riba fadil merupakan kegiatan transaksi jual-beli ataupun pertukaran benda atau barang yang nantinya akan menghasilkan riba, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Contoh riba fadil ini adalah seperti kita menukarkan uang satu lembar pecahan 100.000 dengan uang pecahan 10.000 rupiah berjumlah 11 lembar alias nilainya 110.000 sehingga ada kelebihan 10.000. Lalu yang kedua ada ribayat. Ribayat ini adalah hasil dari transaksi jual beli dan juga pertukaran barang yang nantinya akan menghasilkan riba ataupun non-ribawi. Akan tetapi waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut akan mengalami penundaan. Contoh dari ribayat ini yaitu ketika seseorang membeli mobil secara tunai di harga sebesar 100 juta, namun saat seseorang memutuskan untuk membelinya secara kredit, maka harganya akan menjadi naik 120 juta. Lalu yang ketiga adapun riba nasiah. Riba nasiah merupakan kelebihan yang diperoleh dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Biasanya transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang serupa. Akan tetapi nantinya ada waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh dari riba nasiah ini adalah seseorang meminjamkan emas batangan kepada temannya, namun dia meminta dikembalikannya dengan uang tunai setahun yang akan mendatang. Namun karena harga emas naik di masa depan, sang teman harus membayar dengan senilai lebih tinggi daripada sesuatu yang dipinjam sebelumnya. Yang keempat ada riba khot. Jenis riba khot merupakan tambahan nilai yang diperoleh karena dilakukannya pengembalian pokok nominal hutang dengan beberapa syarat yang berasal dari pembeli hutang. Contoh riba khot ini ketika bank memberikan pinjaman sebesar 100 juta, kemudian nasabah atau debitur harus mengembalikannya dengan bunga 12% dalam jatuh tempo angsuran 24 tahun. Yang kelima ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan tambahan atau kelebihan jumlah nominal pelunasan hutang yang sudah melebihi pokok jumlah pinjaman. Umumnya hal tersebut terjadi karena peminjam tidak bisa membayarnya sesuai waktu yang telah disepakatinya. Contoh dari riba jahiliyah ini adalah misal transaksi peminjaman uang dari senilai 50 juta yang akan dikembalikan selama 6 bulan. Jika tidak dibayarkan dalam 6 bulan yang sesuai kesepakatan itu, maka peminjam akan dikenakan nominal tambahan dari total pinjaman. Jadi misal kita meminjam uang 50 juta terus sesuai kesepakatan harus dikembalikan dalam kurun waktu 6 bulan dan kita tidak bisa membayarnya dalam kurun waktu tersebut, maka nominal pembayaran hutangnya akan dilebihkan. Jadi misal hutangnya 50 juta akan dilebihkan menjadi 52 juta, 55 juta, begitu sesuai dengan kesepakatan yang meminjamkan hutang.
Adapun dampak dari riba adalah yang pertama, perbuatan riba akan menunjukkan bahwa pelaku mempunyai sifat rakus atau tamak, keras hati, sangat terobsesi dengan kekayaan, serta hina. Yang kedua, dosa riba lebih besar daripada dosa zina. Yang ketiga, pelaku riba adalah orang yang memiliki hati serta jiwa yang kotor. Yang keempat, perbuatan riba akan mengandung azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jauh dari rahmat dan keberkahan Allah ketika di dunia. Yang keenam, tidak didengar dan tidak dikabulkan doanya. Adapun cara menghindari riba. Yang pertama, mengetahui tentang bahaya dari perbuatan riba. Yang kedua, memindahkan tabungan ke bank syariah yang tidak menghasilkan riba. Yang ketiga, selalu bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan. Yang keempat, hanya membeli dan menjual barang halal dan thoyyib. Adapun dalil mengenai riba yang terdapat pada surat Al-Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Adapun hadis mengenai riba, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai gharar. Gharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Beberapa kategori unsur gharar antara lain dari segi kuantitas, tidak sesuainya timbangan atau takaran. Kemudian dari sisi kualitas, terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang. Selanjutnya dari sisi harga, adanya 2 harga dalam satu transaksi. Dan yang terakhir dari sisi waktu, yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Adapun macam-macam gharar, yang pertama, makdum, jumlah beli barang yang belum ada. Contohnya adalah jual beli habal al-habalah atau biasa disebut janin hewan ternak. Salah satu contohnya adalah jual beli mudamin dan mal-akhih. Yang kedua, jual beli barang tidak jelas sifatnya. Harus tertera berbagai sifat barang yang akan dijual dan dibeli. Yang ketiga, jual beli yang tidak bisa diserah terimakan. Adanya barang untuk dijual atau dibeli di mana penjual menawarkan barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti menjual motor yang dia curi dan menjual belikan budak yang kabur. Yang keempat, jual beli tanpa kejelasan harga. Misalnya, penjual menawarkan barang dengan harga kontan 500.000 dan dengan harga 1 juta ketika mengangsurnya, tanpa menentukan salah satu pembayarannya. Adapun hukum gharar, yang pertama, gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok. Yang kedua, gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan. Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit, maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Lalu yang ketiga, gharar yang masih diperselisihkan. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Yang keempat, gharar dalam akad mendasar. Jika gharar dalam akad hanya sebagai pengikut, tidak merusak keabsahan akad. Adapun cara menghindari gharar. Untuk menghindari gharar, harus ada pengungkapan penuh dari setiap kontrak takaful. Pengungkapan penuh berlaku pada kedua belah pihak, yaitu diskusi mengenai materi pokok dan persyaratan kontrak.
Kontrak takaful kemudian perlu dibuat dengan cara yang tidak ada pertukaran gharar dari satu pihak ke yang lain. Adapun dalil mengenai gharar pada surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhimankum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Adapun hadis mengenai gharar, yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim. Jual beli kerikil yang disebut dalam hadis di atas memiliki beberapa penafsiran, di antaranya bahwa yang dimaksud adalah praktik di zaman jahiliyah, di mana orang menjual tanah dengan cara melemparkan kerikil. Sejauh lemparan kerikil itulah luas tanah yang dijual. Lalu hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian membeli ikan yang masih di air, karena itu gharar. Hadis riwayat Ahmad. Terlarangnya jual beli ikan di dalam air karena mengandung gharar, di mana tidak bisa dipastikan beberapa ekor ikan yang ia dapatkan. Bahkan ada kemungkinan tidak dapat sama sekali. Lalu materi ketiga mengenai maisir. Maisir yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Adapun contoh dari maisir, yang pertama, game online dengan konsep taruhan seperti Hangs Domino. Yang kedua, taruhan dalam bentuk togel dengan skema transaksi pembelian kupon dan menebak beberapa digit angka. Yang ketiga, SMS berhadiah dan kuis yang dilakukan melalui telepon. Yang keempat, asuransi konvensional karena terdapat spekulasi atas suatu sebab yang belum tentu terjadi di masa depan. Adapun cara menghindari maisir, yang pertama, gunakan layanan syariah melalui penggunaan perbankan, asuransi, e-wallet, dan investasi bersistem syariah. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan pada Allah. Dengan cara hal ini dapat kita lakukan dengan cara memperdalam pemahaman ilmu agama melalui Al-Quran, Sunnah, maupun hadis. Lalu yang ketiga, menghindari undian. Dengan cara membiasakan diri menabung sisa penghasilan mulai dari sekarang daripada menggunakannya untuk membeli kupon undian berhadiah. Adapun dalil mengenai maisir pada surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal anslamu rijsum min amali syaitani fajtanibul la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengudi nafsib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Adapun hadis mengenai maisir, dari As-Sunnah terdapat sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.